tanah eksotis di timur Indonesia menjadi latar petualangan yang menggugah adrenalin. Pulau Sumba adalah medan petualangan yang menantang raga sekaligus memanjakan mata. Dan inilah kisah petualangan saya, David John Scap. Oke, sekarang saya lagi perjalanan mau ketemu sama komunitas motor adventure. Dan mereka mau ngajak saya untuk naik ke atas bukit sambil piknik di sana. Nah, ini masalahnya jalurnya saya bingung kemana. Mudah-mudahan ketemu nih sama mereka semua. Kampung Lambanapu di Sumba Timur menjadi titik awal petualangan saya kali ini. Membelah jalan desa, saya sudah bersiap dengan perlengkapan camping di atas motor yang saya kendarai. Halo semua. Wah. Nyasar dikit saya nih tadi. Akhirnya sampai juga nih sama komunitas motor rally. Halo. Halo. Ketemu lagi kita. Mantap. Mantap. Cuma masalahnya tadi bingung belok-beloknya. Nggak ada Google. Nggak ada Google bener. Ini wild ya. Yoi. Bagaimana? Kita lanjut nih? Oke, gas Langsung langsung. ya? Oke, kita lanjut. gas. Lanjut. Bersama kawan-kawan dari ZRC Sumba Wild Rally, kami akan melakukan trail riding di salah satu spot tak jauh dari kota Waingapu. Jalanan kami mulai menuju pinggiran desa, sebelum kemudian memasuki jalur Bukit Savana. Dalam dunia adventure, trail riding adalah kegiatan mengendarai motor trail melintasi jalur alam yang menantang. Aktivitas ini tidak terfokus pada kecepatan laju kendaraan seperti balap, melainkan pada eksplorasi dan kemampuan mengatasi medan ekstrim. Selain kesiapan fisik dari para rider, kondisi motor yang prima adalah hal penting. Jalurnya benar-benar off-road. Motor harus memiliki mesin yang mampu memberikan tenaga dan torsi besar di putaran rendah, yaitu motor dengan jenis mesin 4 tak dengan kapasitas ideal antara 150 cc hingga 250 cc. Sebagai salah satu syarat untuk dapat melintasi tanjakan curam dan jalur ekstrim. Oke, jadi kita berhenti dulu karena di depan kita ini ada tanjakan yang lumayan terjal. Jadi harus satu-satu naiknya. Oke, bro, siap Om? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Satu, dua, tiga. Abang duluan. Mantap, lancar, enak. Tidak bawa barangan. Kalau saya bawa barang ini di belakang. Pokoknya mah gaspal terus. Bagi seorang rider, tanjakan curam adalah tantangan, khususnya kemampuan mengendalikan motor yang dikendarai. Di jalur menanjak, mengharuskan rider memilih posisi tubuh yang tepat untuk membantu grip roda belakang. Hal ini berperan untuk mengelola tenaga motor agar tidak mati atau overpower. Oke, kita lihat teman-teman yang lain. Ya, terus. Mantap, terus. Yoi. Satu lagi.
Satu persatu tantangan berat berhasil kami lewati, menyisakan jalur bekas lintasan satwa liar di atas punggungan bukit dengan pemandangan yang memukau. Menuju senja, kami berjumpa dengan rombongan kuda liar. Bagi saya, ini menjadi pengalaman petualangan yang menakjubkan. Bukit Malumbi menjadi ujung akhir dari eksplorasi kami hari ini. Akhirnya sampai juga kita. Pemandangannya keren banget. Wow. Wah, ini sih view-nya mantap juga, Om. Wah. Mantap. Tas dulu dong. Siap, Om. Wih, mantap. Satu lagi belum nih. Wih, mantap. Yes. Jadi kita mau pikniknya di sini aja, Om? Iya. Sini aja ya? Siap, Om. Oke, siap. Yuk, kita prepare. Woo! Berada di Kecamatan Canberra, Sumba Timur, Bukit Malumbi menawarkan suasana camping yang berbeda. Hamparan bukit savana ini membuat kami seolah berada di belahan bumi lain. Sejauh mata memandang, membentang padang savana yang sangat indah. Traksi juga gue nih. Oke, di kali ini kita bikin buncis yang di saute. Jadi itu nanti teman-teman ada ikan yang nanti bakal dibakar. Udah gitu kita nikmatin sunsetnya. Warnanya gokil. Keren banget. Oh. Alright, let's go. Perlahan cahaya semakin redup seiring dengan terbenamnya matahari di balik bukit. Bekal makanan dengan cepat kami olah menggunakan alat memasak praktis yang sudah kami siapkan. Oke, sudah beres buncisnya. Dan ini sate ikannya yang udah dibuat juga. Harum, smoky. Wah, perjalanan hari ini emang luar biasa banget. Apalagi ditambah dengan teman-teman baru yang bisa mengeksplor savana yang ada di Sumba ini. Ini yang pastinya jadi pengalaman yang nggak akan dilupakan. Dan yang pastinya one day saya bakal balik lagi ke sini. Yes. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke guys, yuk makan yuk. Let's go, let's go. Woo. Trail riding di Bukit Malumbi menjadi kisah petualangan yang istimewa. Bersama kawan-kawan baru, saya merasakan sensasi petualangan berbeda di Tanah Sumba. Menutup hari ini, saya akan menikmati suasana malam sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Semakin menjauh mengeksplor Pulau Sandalwood, perjalanan saya lanjutkan ke sisi barat Pulau Sumba menuju pantai di Kecamatan Lamboya. Oke, sekarang saya lagi menuju ke pantai Watu Bela.
Jadi di sini adalah spot untuk surfing juga bisa untuk beginner, dan saya udah janjian sama teman saya Martin untuk pinjem papanya dia yang longboard karena spotnya kan katanya ombak landai. Cuman yang kerennya lagi, emang pantai ini salah satu pantai yang bisa dibilang eksotis. Pantai Watu Bela atau warga lokal menyebutnya Watu Bela adalah pesisir pantai dengan ombak khas yang berada di desa Patiala Bawah. Sampai sudah. Ya tuh pantainya. Keren banget. Ini papan surfingnya nih. Saya mana nih? Martin nih. Mana dia? Martin. Halo abang. Di belakang saya ternyata. Bisa bro? Good, yep. Wah, lama tidak berjumpa kita. Tadi ketemu tuh waktu di Lombok. Liburan dari sana. Oke nih, bener nih kan pantai ini eksotis banget bro. Yakin? Wow, pasir putih, warna lautnya tuh, manjakan mata. Nanti kita bakal main di ujung sana tuh, nanti ada ombak pecah. Pantai yang terkenal dengan keindahan alamnya ini menjadi salah satu tujuan bagi para pecinta survei. Ombak yang stabil dan tebing-tebing karang yang mengapit pantai menciptakan suasana surfing yang tenang. Oke, kita ambil papannya. Wah, ini pasir putih banget, bagus. Dan ternyata ada tamu juga sini. Halo, how are you? Good, good. Surfing? No, next time. Oke, kita bakalan ini bro ya, kita ini ya, lari ya. Yep. Oke, sebentar, persiapan dulu. Leash atau leg rope adalah tali yang mengikat kaki peselancar dengan papan surfing. Berfungsi utama mencegah papan surfing terbawa arus saat peselancar jatuh dari papan. Oke, ready? Alright, let's go. Yeah. Jadi kalau di bawah sini masih ini ya, masih pasir ya? Iya. Di bawah sini? Oh, di sini masih pasir. Masih pasir. Oh, nanti di bawah itu udah mulai karang. Woi, bunyi. Ada bunyi. Enggak ada bunyi. Pas di muka. Lagi ambil nafas. Mantap. Kali ini saya bisa menyaksikan langsung ekosistem biota di perairan pantai Watu Bela yang masih sangat terjaga. Terbukti, warga lokal sangat menjaga lingkungan ini, termasuk kondisi dasar laut dengan karang yang tetap lestari. Gimana dapat? Dapat. Belum. Wah, ini tapi di bawah ini mulai kelihatan ya karang ya. Karangnya. Ini ombaknya pecah pas surut dangkal. Jadi dia muncul ombak nih kayak gini. Kita cek dalamnya. Karang. Istimewa. Saya semakin semangat untuk lebih jauh mengeksplornya dari atas papan selancar. Patokannya tebing itu buat titik
poinnya kalau kita lebih ke sini, nanti kita harus geser lagi ke sana. Cuma karena ini pasang, jadi harusnya agak lumayan kencang nih bagian sini. Kita geser. Sebelum meluncur di atas papan, saya harus bisa membaca ombak. Ini bukan soal keberuntungan, tapi tentang teknik dan insting. Ombak yang bagus biasanya memiliki bentuk melengkung dan pecah secara bertahap. Bukan ombak yang langsung pecah rata atau close out. Jadi sekarang kondisinya emang agak sedikit bergoyang karena ada angin. Jadi makanya airnya itu tidak halus. Cuman pas mau berdiri itu pasti agak choppy. Nah ini sepertinya ada lagi ombak di belakang nih. Wah, jauh. Ketika ombak mendekat, saya harus mendayung papan sekuat mungkin untuk menyamai kecepatan ombak. Timing sangat penting untuk menentukan keberhasilan. Kita gimana? Oke. Lumayan. Ya lumayan. Lumayan lah ya. Cuman ini emang spotnya emang spot buat belajar ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu mainnya di sini. Iya. Emang paling aman sih. Cuman keren banget ya. Itu pantai apa tuh yang di sebelah? Pantai apa? Pantai Dewa. 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 Wah, itu ada pantai Dewa. Bagus banget. Pasir putih panjang banget. Emang sih jadi main surfing di sini tuh gak hanya keren ombaknya tapi view-nya juga keren ya. Lengkap lah ya udah. Pantainya juga bagus. Yes, that's right, bersih lagi. Asik-asik. Nah ini kayaknya ada lagi ombak. Setelah berada di posisi yang tepat dan ombak mulai mengangkat papan, pop up harus cepat dilakukan. Mengangkat badan dari posisi tengkurap ke berdiri, dan disinilah aksi sesungguhnya dimulai. Gimana nih bang? Gimana ombaknya agak ini ya? Karena mungkin terlalu pasang kali ya? Iya terlalu pasang. Jadi karena terlalu pasang, jadi ombaknya tuh pecah itu setengah-setengah. Dia pecah tapi udah nggak ada tenaganya lagi, jadi kita nggak bisa main sampai pinggir. Habis itu ya udah harus balik lagi. Gak apa, yang penting having fun. Sambil nunggu kita berpiknik dulu. Masih juga lagi piknik tuh Martin. Enjoy the day. Mencari ombak untuk surfing dibutuhkan kejelian, harus penuh kesabaran dan juga latihan. Karena dalam surfing, satu ombak yang sempurna bisa meninggalkan pengalaman yang tak terlupakan. Oh ya. Ya Martin, well. Wah seru banget nih bisa surfing di Batu Belah. Emang spot oke buat ini beginner. Seru. Nah habis ini saya mau lanjut lagi explore ke tempat-tempat yang indah. Tapi saya mau nikmatin dulu sebentar di sini. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuh. Saya lagi ada di desa Hambaprey, tapi ini nama pantainya Pantai Modolong. Nah, di sini tuh terkenal dengan mangrove, tapi bedanya mangrove ini tuh biasanya kan bawahnya tuh lumpur ya. Nah, kalau ini pasir.
Seperti ini nih. Sampannya tuh warna biru. Itu kayaknya. Kita ke sana yuk. Karena nggak lihat sampan yang lain sih, cuman ini doang. Banyak orang mengenal Pulau Sumba karena pantainya yang eksotis dengan pasir putih dan ombak yang menggoda para peselancar. Namun ada beberapa wilayah lain yang memiliki ekosistem mangrove di atas pasir. Salah satunya ada di Desa Hambra Prawing, Kecamatan Kanata. Misi saya kali ini untuk hammocking sekaligus mengeksplor kawasan hutan mangrove. Oke. Ini dia sampannya. Sepertinya oke, aman. Ada dayungnya juga. Jadi kita waktunya berangkat. Oke. Siapkan dulu. Ambil dayung. Oh, di jangkar ternyata. Jadi saya harus ambil dulu, tarik dulu jangkarnya. Jangkarnya ini unik nih. Pakai batu karang. Oke. Waktunya kita explore. Woo! Menggunakan sampan, perlahan saya terus menyusuri tepian hutan di mangrove di Pantai Modolong. Sebagai kawasan yang berperan penting dalam menjaga garis pantai dari abrasi. Oke, sekarang saya udah masuk nih di kawasan mangrove-nya. Lagi mencari spot yang agak sedikit tenang karena ini udah mulai kencang anginnya, dan di belah ujung sana udah hujan, jadi harus cari pelindungan ya. Cuaca yang tiba-tiba berubah membawa angin kencang dan ombak yang semakin tinggi. Saya harus mencari celah untuk mencari perairan landai di antara pohon mangrove. Oke nih, udah mulai masuk, mencari tempat yang agak sedikit tenang. Dan ternyata di sini banyak juga nelayan pada lewat-lewat. Dan sekarang ini saya lagi mencari jalur kemana nih? Karena semuanya tertutup dengan mangrove. Dan di sini mangrove besar-besar semua tuh. Bisa lihat di belakang saya ini. Di loh ini. Dari atas sampan, saya bisa melihat beberapa batang mangrove berukuran besar. Menandakan bahwa ekosistem di tempat ini sudah berlangsung lama, stabil, dan relatif sehat. Ini karena masih surut, jadi agak susah buat majunya. Sekarang kita nyangkut sama bawahnya. Kalau misalnya sampai benar-benar nggak bisa jalan lagi, ya mau nggak mau harus turun nih, jalan kaki. Oke. Semakin dalam saya mengeksplor tempat ini, saya mendapat banyak tunas-tunas baru. Umumnya mangrove tumbuh baik di kawasan pesisir yang terlindung dari gelombang besar seperti di teluk, muara sungai, dan laguna. Ombak yang terlalu kuat bisa merusak akar dan mengikis tanah tempatnya tumbuh. Ini nih, baru kelihatan pasirnya. Panjang sana pasir. Cuman kalau kita mau lewat sini harus hati-hati banget, kan ini benar sempit. Harus ekstra hati-hati. Untuk ngelewatinnya kita harus benar-benar jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, kalau kena ujung-ujung kayak gini-gini, pasti nyeri. Cuma setidaknya mangrove itu sangat penting banget ya untuk alam, apalagi di pinggir-pinggir pantai, karena mangrove ini tuh adalah
manfaatnya banyak banget. Selain untuk pelindung bagian daratan kalau misalnya amit-amit kalau misalnya ada tsunami, jadi benar hantam dulu mangrove-nya ini, jadi gak jauh, dan juga manfaat untuk lingkungan sekitarnya juga sangat baik banget. Wah, banyak banget sih ininya manfaatnya mangrove itu. Selain melindungi daratan, mangrove juga menyediakan habitat bagi berbagai biota laut, termasuk beberapa jenis ikan untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Pak, permisi Pak. Oh, aku lihat ada kepala orang. Oi, halo Pak. Ya. Ternyata di situ. Wah, ini lagi ngapain Pak? Lagi panah. Lagi panah? Ya. Wih, dapat ikan apa? Ikan biasa. Oh, wow. Ini aman pegang ini nggak apa ya? Tidak apa, tidak apa. Tidak apa ya? Lihat ini. Wah, ini nama jenis ikan apa? Ini ikan kakap. Oh, seperti ikan kakap ya? Iya. Nah, jadi ini ikannya emang di sekitaran sini ya berarti ya? Iya, ya. Di sekitaran sini. Lumayan juga. Ikan kakap putih atau Latte Skulker River adalah salah satu dari sekian banyak biota penghuni perairan ini. Kenapa Pak? Putus. Putus. Wah, sayang. Tapi bisa dibetulin? Bisa. Bisa. Menggunakan alat sederhana, nelayan biasa melakukan perburuan ikan sebagai sumber makanan. Biasanya pencarian dilakukan pada saat air laut surut, ketika perairan menjadi tenang dan dangkal, sehingga lebih aman untuk kegiatan mencari ikan. Sepertinya emang harus banyak penuh kesabaran ya untuk bisa dapat ikan di sini. Iya. Karena kan banyak banget rintangan-rintangan. Tapi sukses Pak, semoga lancar, sehat-sehat selalu. Iya. Sepertinya saya mau cari spot untuk pasang hammock, boleh kan? Boleh, boleh. Ya, izin dulu. Oke, kalau gitu kita setup hammocknya. Oke, sepertinya udah nemu nih spotnya untuk pasang hammock. Mungkin di sekitar sini saya prepare dulu. Menutup petualangan saya kali ini, hammocking dan menikmati suasana asri hutan mangrove menjadi pilihan tepat. Sebagai kisah petualangan yang meninggalkan pengalaman berharga karena semakin membawa saya lebih dekat dengan alam. Wah, nikmatnya bisa bersantai di sini, apalagi kawasan mangrove di belakang sambil menikmati pantai, lautan lepas. Wah, luar biasa harinya. Emang keren ya. Sambil santai sendiri bisa memikirkan hal yang indah tentang kehidupan mungkin. Tapi buat saya dengan seperti ini sudah happy banget, bikin saya merasa tenang, hilangkan semua pikiran-pikiran stres, karena alam adalah salah satu obat untuk kita merasakan happy lagi, no stress, dan bikin semangat lagi. Apalagi buat saya semangatnya semangat untuk explore. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Let's check it out. Selalu ada semangat setiap kali melangkah menuju tempat yang belum pernah saya singgahi. Kali ini, Lapalauna memanggil saya. Sebuah hamparan padang rumput hijau yang menyimpan sejuta cerita dan terungkap melalui langkah kaki dan mata yang terbuka
untuk petualangan baru. Dan inilah kisah petualangan saya, Bisyarat Ayubi.